Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal melangkah lebih jauh dari sekedar ngeliatin deretan angka di permukaan laporan keuangan. Kita akan bongkar realitas finansial perusahaan yang sesungguhnya dan belajar cara berpikir layaknya seorang analis forensik. Ya, sebagai investor retail, kita memang nggak punya akses ke ruang rapat direksi. Tapi percaya deh, dengan paham apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu, kita bisa melindungi portofolio kita dari manipulasi. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Banyak pemula yang baru terjun ke analisis fundamental langsung berbinar-binar kalau lihat rasio PE atau PBV yang super rendah. Wah, saham ini murah banget, sikat. Gitu kan mikirnya. Tapi coba kita jadi devil's advocate bentar. Apakah saham yang harganya lagi nyungsep itu benar-benar lagi diskon besar-besaran? Atau jangan-jangan itu cuma jebakan mematikan buat modal kamu? Gini, cuma karena harga saham turun drastis, bukan berarti dia layak dibeli loh. Ada perbedaan besar antara undervalued dan value trap. Saham yang beneran undervalued itu perusahaannya solid, arus kasnya kuat, margin stabil, tapi harganya turun cuma karena sentimen pasar yang lagi panik. Nah, awas sama yang namanya value trap. Ini tuh kondisi di mana bisnisnya secara struktural emang lagi merosot tajam, kalah saing, dan utangnya numpuk. Harganya murah ya, karena memang kualitas bisnisnya lagi hancur. Biar kita nggak gampang ketipu, ini rute investigasi kita hari ini. 1. Jebakan valuasi permukaan. 2. Deteksi manipulasi laporan keuangan. 3. Mengendus praktek window dressing. 4. Studi kasus manipulasi nyata. 5. Rahasia catatan kaki laporan. Dan 6. Checklist verifikasi silang mandiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jebakan valuasi permukaan. Di sini kita bakal runtuhkan mitos kalau rasio keuangan itu bisa dipakai gitu aja tanpa lihat konteks industrinya. Sama kayak manusia, perusahaan itu punya siklus hidup. Mulai dari perkenalan, pertumbuhan, matang, sampai akhirnya menurun. Nah, perhatiin fase decline atau penurunan ini. Banyak perusahaan tua yang model bisnisnya udah usang dan mulai ditinggal pelanggan, tapi rasio valuasinya kelihatan sangat murah. Bahkan kadang mereka masih rajin bagi dividen loh. Ini sering banget mancing investor retail masuk ke dalam jebakan. Disangka nemu harta karun, padahal bisnisnya lagi nunggu waktu buat punah. Terus, gimana cara pengelola dana besar menghindari jebakan ini? Mereka biasanya ngecek matriks antara valuation sama profitabilitasnya. Coba bayangin, kalau kita beli saham dengan valuasi murah, tapi kemampuan cetak labanya atau ROE-nya sangat rendah, itu ibarat kita ngeborong mesin pabrik yang udah rongsok cuma karena lagi diskon 90%. Ya percuma, mesinnya udah nggak bisa produksi apa-apa. Jadi, fokuslah cari hidden gem. Valuasi murah, tapi mesin pencetak labanya masih ngebut. Lanjut ke bagian 2. Deteksi manipulasi laporan keuangan. Gimana sih cara kita nemuin kejanggalan atau red flags tanpa harus jadi orang dalam? Kuncinya ada di korelasi antara laba dan kas. Ini trik manipulasi paling klasik, dan kamu harus benar-benar teliti. Di atas kertas, laporan laba rugi bisa aja nampilin laba bersih yang meroket tajam, bikin investor pada sorak-sorai kan? Tapi pas kita cek laporan arus kas operasionalnya, loh kok angkanya negatif atau malah turun terus? Ini artinya apa? Perusahaan untung di kertas, tapi buntung di kas. Pendapatannya udah dicatat tinggi-tinggi, tapi uang aslinya belum tertagih dari pelanggan. Red flag kedua, sering banget sembunyi di gudang. Bayangin kalau persediaan barang sebuah perusahaan melonjak sampai 43%, tapi penjualannya cuma naik 3%. Ini anomali yang masif banget, artinya barang numpuk di gudang dan nggak laku. Harusnya manajemen nurunin nilai persediaan itu, karena barangnya udah mulai usang. Kalau mereka sengaja nggak ngelakuin itu, nilai aset di neraca bakal kelihatan bengkak secara artifisial. Hati-hati, investor lagi dikelabuin di sini. Masuk ke bagian 3, mengendus praktik window dressing. Sekarang kita lihat gimana anomali-anomali tadi itu sebenarnya bagian dari praktik manipulasi yang disengaja. Window dressing itu simpelnya adalah cara manajemen dandanin angka sebelum laporannya dilempar ke publik. Kenapa mereka ngelakuin ini? Macem-macem. Bisa jadi mereka lagi butuh pinjaman baru dari bank, mau nutupin keputusan bisnis yang blunder, atau yang paling sering, sengaja mau memompa harga saham biar bos-bosnya dapat bonus kinerja yang fantastis. Buat kita investor retail, ilusi ini sangat berbahaya. Biar lebih kebayang, coba lihat ini sebagai sebuah spektrum akuntansi. Di ujung yang paling aman, ada akuntansi konservatif yang benar-benar taat aturan. Geser dikit ke tengah,
Ada yang namanya akuntansi agresif. Di sini perusahaan mulai main di area abu-abu. Misalnya sengaja percepat pengakuan penjualan padahal barang belum sampai. Nah, di ujung paling ekstrim, batas itu dilanggar jadi kecurangan murni atau fraud. Kayak tiba-tiba nyatet penjualan fiktif yang pembelinya aja nggak ada. Salah satu taktik window dressing yang super agresif itu adalah kapitalisasi beban yang nggak wajar. Gini contohnya, kamu lihat akun aset tetap di neraca tiba-tiba mau lonjak tinggi banget. Tapi pas kamu cek di laporan arus kas untuk investasi, uang keluar buat beli asetnya kok kecil banget. Nah loh, dari mana asetnya? Biasanya, biaya yang harusnya dicatat sebagai beban pengeluaran, kayak biaya iklan besar-besaran atau jasa konsultan, disulap sama mereka jadi aset di neraca. Tujuannya cuma satu, biar beban perusahaan kelihatan kecil dan labanya jadi kelihatan luar biasa. Bagian 4, studi kasus manipulasi nyata. Konsep akuntansi tadi mungkin kedengarannya agak teoretis ya. Jadi, mari kita lihat tragedi aslinya yang pernah beneran memakan korban di bursa kita. 1,6 triliun rupiah. Angka yang gila kan? Ini kejadian nyata di kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau AISA. Manajemen yang lakuin window dressing dengan menggelembungkan piutang distributor yang aslinya cuma sekitar 200 miliar disulap jadi 1,6 triliun rupiah. Hasilnya, banyak banget investor retail yang nyangkut dan berbondong-bondong beli sahamnya karena ngira valuasi price to book value-nya murah banget. Padahal faktanya, ekuitas perusahaan itu sebenarnya udah negatif. Kasus lain yang gak kalah ngeri menimpa PT NV Technologies. Di tahun 2019, mereka ngelaporin lonjakan pendapatan sampai 135% secara tiba-tiba. Pertumbuhan yang gak masuk akal ini ternyata bersumber dari pengakuan pendapatan yang kelewat agresif. Begitu ketahuan, otoritas bursa langsung ngasih sanksi suspensi perdagangan sampai 2 tahun. Bayangin, duit investor retail nyangkut di saham yang punya potensi besar buat didepak dari bursa. Bagian 5. Rahasia catatan kaki laporan. Terus gimana dong caranya kita bisa deteksi kebusukan ini lebih awal? Jawabannya ada di bagian yang justru paling males dibaca orang, catatan kaki. Di catatan kaki inilah transaksi-transaksi aneh sering disembunyikan, terutama lewat yang namanya pihak berelasi. Kadang sebuah perusahaan bakal ngebukukan penjualan gede-gedean ke anak usahanya sendiri atau ke perusahaan afiliasi. Otomatis pendapatan melonjak di kertas, target laba tercapai, padahal uang kasnya nggak pernah benar-benar pindah tangan. Kalau kamu nemu mayoritas pendapatan perusahaan datang dari entitas yang berafiliasi tanpa rincian produk yang jelas, wah itu red flag yang nyalanya terang banget. Selalu ingat prinsip ini, laporan keuangan itu bukan sekedar deretan angka mati, tapi itu adalah narasi bisnis, dan narasinya harus konsisten. Kalau labanya meroket tinggi tapi kasnya nol, terus utangnya nambah tapi beban bunganya malah turun, itu narasinya hancur lebur alias nggak konsisten. Di catatan kaki kamu bisa nemuin siapa sebenarnya vendor yang dibayar, detil utang yang mungkin disembunyikan, sampai kebijakan akuntansi apa yang tiba-tiba diubah sama manajemen buat ngakalin laba. Terakhir, bagian 6. Checklist verifikasi silang mandiri. Ini dia panduan praktis buat kamu para investor retail supaya bisa menganalisis dan membongkar laporan keuangan mandiri layaknya seorang analis profesional. Ada 3 langkah cross-check yang wajib kamu lakuin. Pertama, kalau pendapatan perusahaan naik, pastiin arus kas operasional yang masuk juga ikut naik. Harus sinkron. Kedua, kalau di neraca nilai aset tetapnya bertambah besar, cek ke arus kas investasi. Ada nggak uang keluar buat beli aset itu? Dan ketiga, kalau saldo utangnya membesar, logikanya beban bunga di laporan laba rugi juga harus ikut naik. Kalau akun-akun ini bergeraknya berlawanan arah, insting detektif kamu harus langsung nyala. Tambahan lagi, selalu waspada sama red flags ini. Perusahaan koar-koar labanya triliunan tapi pelit luar biasa, nggak pernah bagi dividen atau buyback saham. Bisa jadi laba itu cuma halusinasi. Terus kalau mereka tiba-tiba ngubah metode penyusutan tanpa alasan yang masuk akal, atau tiba-tiba pos beban konsultan membengkak padahal nggak jelas konsultan buat apa, hati-hati. Laba yang nyata itu selalu bisa dibuktikan dengan uang kas yang beneran ada wujudnya. Jadi untuk menutup sesi kita, coba tanyakan hal provokatif ini ke diri kamu sendiri. Setelah kita belajar bedain realitas dari ilusi manipulasi hari ini, coba deh bongkar lagi portofolio kamu. Uji perusahaan andalan kamu pakai checklist verifikasi silang tadi. Jangan gampang jatuh cinta cuma karena rasionya kelihatan murah. Cek lagi apakah laba mereka beneran nyata atau jangan-jangan cuma angka hasil window dressing. Terus asah insting kamu, tetap kritis dan lindungi modal kamu dengan analisis mandiri. Sampai jumpa di sesi explainer berikutnya.